Ya, dalam beberapa hari terakhir, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto giat bersilaturahmi lebaran ke sejumlah tokoh, mulai dari Presiden hingga Kiai-Kiai Nahdlatul Ulama. Sejumlah pihak membaca Prabowo tengah melakukan safari politik. Elit Gerindra pun membantahnya. Apa makna di balik silaturahmi ala Prabowo Subianto? Benarkah safari tersebut bagian dari memanaskan mesin politik? Kita diskusikan pada malam hari ini bersama dengan Pak Ahmad Muzani, Sekjen Partai Gerindra. Selamat malam, Pak Muzani. Apa kabar? Sehat? Selamat malam Pak Renhard, sehat Alhamdulillah. Baik, dan juga ada izin, maaf lahir batin ya, kepada seluruh bangsa Indonesia. Ya, maaf lahir batin juga Bang Ahmad Muzani, dan juga ada Bang Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia atau LSI. Selamat malam, Bang Jayadi, apa kabar? Selamat malam, salam sehat. Saya sehat saja. Selamat malam Bang Muzani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Jayadi apa kabar? Baik. Sehat Bang, sehat. Alhamdulillah. Ini Bapak-Bapak kalau bicara soal makna di balik silaturahmi atau bahasanya ini Bang Muzani disebut safari politik Pak Prabowo Subianto, paling tepat bertanya juga ke Bang Muzani karena Bang Muzani ini sebagai sekjen mendampingi safarinya Pak Prabowo Subianto, silaturahminya pada momen Lebaran kemarin. Kalau bukan karena politik atau tidak ada pembahasan politik, sebenarnya Bang Muzani seperti yang disampaikan oleh elit-elit Partai Gerindra, pertanyaannya sekarang lalu apa makna dan mengapa kemudian belakangan Pak Prabowo mulai geliat bersilaturahmi di momen Idul Fitri ini? Ya, bersilaturahmi di momen Idul Fitri adalah tradisi yang sudah dilakukan sebagai sebuah cara bangsa Indonesia atau umat Islam Indonesia dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri. Kita bersilaturahmi kepada sanak, famili, saudara, bahkan kita bersilaturahmi kepada orang-orang yang kita hormati, para pemimpin kita, bahkan presiden kita. Nah, momen Idul Fitri ini oleh Pak Prabowo dijadikan sebagai silaturahmi kepada pemimpinnya, presiden kita semua, Pak Joko Widodo, dan orang yang kita hormati, yakni Presiden Republik Indonesia yang kelima, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Karena itu, kalau ini dimaknai sebagai sebuah safari politik, mungkin saja. Karena jabatan Pak Prabowo adalah Ketua Umum Partai selain Menteri Pertahanan. Tetapi momen itu sebenarnya sebagian dari proses kita merayakan berlebaran. Kita itu diajarkan oleh orang tua kita agar kita terus menjunjung tinggi, menghormati orang-orang yang kita hormati. Itu sebabnya Pak Prabowo datang di Hari Raya Idul Fitri, di hari pertama, hari kedua, dan seterusnya. Baik kepada Presiden Republik Indonesia, mantan Presiden Republik Indonesia yang juga Ketua Umum Partai PDI Perjuangan, dan para ulama, para kiai yang juga kita hormati ilmunya, harismatiknya, dan wibawanya. Oke, jadi kalau ini kan kunjungan Pak Prabowo juga sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Tadi kan Bang Muzani mengatakan mungkin saja kalau kemudian dimaknai sebagai sebuah safari politik. Artinya memang ada tujuan ya, Bang Muzani, bahwa silaturahmi ini atau safari ini memang ada ujung-ujungnya adalah untuk kepentingan politik juga sebenarnya. Ya, tapi dalam pertemuan misalnya dengan Pak Jokowi kan seperti dijelaskan oleh Presiden di Yogyakarta bahwa kedua beliau bertemu dan membicarakan hal yang ringan-ringan saja. Tidak membicarakan politik sama sekali, tidak membicarakan ekonomi sama sekali. Demikian juga pada saat dengan pertemuan dengan Ibu Mega, sama sekali persoalan-persoalan yang berat tentang kebangsaan kita itu tidak dibicarakan. Dia membicarakan tentang kesehatan, tentang kuliner, tentang tradisi-tradisi kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Di kiai-kiai itu juga sama saja. Pak Prabowo tidak membicarakan tentang persoalan politik. Pak Prabowo ya bersilaturahmi lebaran kepada kiai-kiai yang beliau hormati, baik di Tebuireng, di Tambak Beras, di Raholil, ataupun di Jombang, di Jember misalnya. Beliau tidak membicarakan politik sama sekali. Oke. Bang Jayadi Hanan, Anda melihatnya dari luar bagaimana silaturahmi atau safarinya Pak Prabowo belakangan ini ke sejumlah tokoh dan juga ke sejumlah tempat bisa kemudian dimaknai secara politik, iya, tapi juga memang mengambil momentum Idul Fitri. Apakah Anda juga melihat bahwa ini memang kental atau ya tentu ada tujuan politik dari safarinya Pak Prabowo Subianto? Ya tentu saja, yang pasti ada makna politik ya dari setiap peristiwa atau setiap tindakan dari pelaku politik atau tokoh politik itu pasti punya makna politik.
tentu saja dia akan memanfaatkan momentum-momentum seperti Idul Fitri. Jadi minimal ada dua makna tadi. Pertama adalah makna silaturahmi itu sendiri dalam rangka momentum Idul Fitri. Tapi yang kedua tidak bisa dilepaskan kalau dari analisis pihak luar ya, atau dari persepsi publik. Karena tindakan-tindakan pelaku politik akan menimbulkan persepsi publik. Dan itu sesuatu yang wajar dan saya kira bisa dimaklumi gitu. Pertama, mengapa dia pasti punya makna politik? Karena tadi sudah disinggung oleh Bang Muzani, bahwa yang melakukan adalah para tokoh politik. Ya, setiap tindakan tokoh politik itu pasti akan ada makna politiknya atau dimaknai secara politik, terlepas dari apa tujuan utama dari pelaku politik. Yang kedua, meskipun banyak pihak mengatakan bahwa Pilpres 2024 itu masih jauh, tetapi kan itu kurang dari 2 tahun lagi. Jadi secara makna minimal simbolik itu dapat dimaknai bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu adalah tindakan tokoh politik, figur politik yang tentu saja akan punya makna politik baik secara simbolis maupun secara substantif. Secara simbolis tadi sudah disinggung oleh Bang Muzani bahwa makna politiknya adalah menunjukkan bahwa Pak Prabowo tidak punya hambatan untuk berkomunikasi dengan pihak manapun, ya, baik dengan pihak seperti partai politik maupun pihak-pihak seperti pesantren atau pihak-pihak lainnya yang nanti mungkin akan dilanjutkan untuk dikunjungi oleh Pak Prabowo. Makna secara substantif tadi yang ditanyakan oleh Bung Reinhardt, apakah dia ada kaitannya dengan persiapan menuju 2024 atau tidak, ya? Tentu saja hal-hal itu pasti punya kaitannya. Jadi sedikit atau banyak pasti punya kaitannya. Dan saya kira bukan hanya Pak Prabowo ya yang melakukan safari politik seperti ini. Banyak pihak, meskipun mungkin yang antar partai politik belum baru Pak Prabowo ke Megawati saja yang terlihat. Tapi tokoh-tokoh politik lain kan juga melakukan hal yang sama. Baik dalam bentuk silaturahmi langsung bertemu atau melalui media, misalnya begitu. Nah, dari tokoh-tokoh yang ditemui Pak Prabowo ini, menurut Anda seberapa atau bacaan Anda bagaimana? Ini ke Tebu Ireng, kemudian ke rumah Bu Megawati, juga ke Gubernur Kofifa, sebelumnya juga bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Pak, Tebu Ireng itu Jawa Timur kan? Ya, jadi kita jangan lupa bahwa Jawa Timur itu kalau kita berkaca pada pemilu 2014 dan 2019 adalah salah satu penentu kemenangan dalam kompetisi Pilpres. Dan kita tahu bahwa kalau kita baca sejumlah hasil survei yang dirilis di media, Pak Prabowo kan potensi cukup kompetitif di Jawa Timur. Bersaing ketat dengan sementara ini dengan Ganjar Pranowo. Tapi cukup kompetitif. Dan kalau kita bandingkan dengan pemilu 2019 di Jawa Timur, Pak Prabowo kan sudah cukup meningkat suaranya. Jadi saya kira sangat masuk akal dari segi politik elektoral berbasis teritorial kalau Jawa Timur akan menjadi perhatian dari Gerindra dan Pak Prabowo. Meskipun kita tahu bahwa calon-calon lain juga akan menjadikannya sebagai salah satu wilayah kompetisi yang akan dimasuki pada tahun 2024 nanti. Demikian juga dengan silaturahmi dengan berbagai pihak seperti Kiai. Saya kira di 2024 itu salah satu tantangan bagi Pak Prabowo dan timnya adalah pertama mempertahankan suara yang mereka miliki pada tahun 2019 lalu. Yang kedua, mengupayakan agar di daerah-daerah yang Pak Prabowo tidak memiliki suara yang cukup untuk memenangkan kompetisi seperti Jawa Timur pada 2019 lalu, itu agar dimenangkan. Jadi wajar kalau misalnya safarinya dimulai di Jawa Timur dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan yang wilayah lain seperti tugas kedua, yaitu mempertahankan perolehan suara di daerah-daerah pada tahun 2019 misalnya. Kalau di Jawa kan, di Jawa Barat itu Pak Prabowo kan menang. Itu untuk menang di 2024 kan diperlukan upaya untuk mempertahankan itu. Kemudian memperkecil kekalahan di Jawa Tengah misalnya. Kalau misalnya Jawa Tengah dianggap masih menjadi basis PDIP dan Prabowo dan Gerindra belum bisa memenangkan pertarungannya. Itu tugas pertama saya kira. Tugas kedua adalah, atau sebetulnya mungkin tugasnya berbarengan gitu, adalah memastikan adanya tiket yang cukup bagi Pak Prabowo untuk maju lagi
pada pemilu 2024 ya. Jadi kunjungan ke partai-partai politik itu secara simbol politik bisa dimaknai seperti itu untuk memastikan agar nanti di 2024 tiket untuk Pak Prabowo yang memerlukan memerlukan koalisi minimal satu partai lagi pada tahun 2024 nanti, dan itu dimulai dengan upaya-upaya untuk menunjukkan bahwa Gerindra dan Pak Prabowo tidak punya hambatan untuk berkomunikasi dengan semua partai politik, terutama dengan yang selama ini sudah mulai ditengarai oleh publik bahwa salah satu potensi koalisi yang kuat bagi Gerindra untuk mencalonkan Prabowo adalah PDI Perjuangan. Oke, baik, Bang Muzani, benar memang ada upaya untuk mendekat ke Jawa Timur karena ada safari politiknya Pak Prabowo di sana, juga melihat bahwa ini Jawa Timur satu wilayah yang punya potensi yang besar, ceruk suara yang cukup besar di sana. Kalau dilihat dari tokoh-tokoh yang didatangi oleh Pak Prabowo itu kan sebenarnya sahabat dan kawan lama Pak Prabowo. Artinya bukan tokoh baru, bukan pondok pesantren baru, tetapi orang-orang yang secara tradisi telah memberi support dan dukungan kepada Pak Prabowo, baik 2014, 2019, itu adalah sahabat-sahabat lama Pak Prabowo. Kalau kemudian itu dimaknai sebagai sebuah cara Pak Prabowo sebagai upaya untuk menggali kekuatan dari Jawa Timur, saya kira itu sesuatu yang dalam politik itu real politik, tetapi bukan itu maksud kami. Maksud kami adalah kami ingin tetap bersahabat dengan semua kawan dan semua tokoh di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, karena kami merasa tidak memiliki beban masalah dengan tokoh manapun. Kami merasa tidak punya masalah, kami tidak punya musuh dengan partai manapun, dengan kekuatan manapun, sehingga kami merasa bisa leluasa untuk berhubungan, bersilaturahmi, datang di pondok dan tokoh manapun. Oke, Bang Muzani, tapi Gerindra sendiri melihat Jawa Timur sebenarnya bagaimana kalau dalam kita bicara soal politik elektoral ya, karena kan yang tadi disampaikan juga oleh Bang Jayadi bahwa pada pilpres sebelumnya Pak Prabowo kalah di Jawa Timur, sementara Jawa Timur juga punya ceruk suara yang cukup besar, jumlah suara yang cukup besar. Kalau kita bicara pilpres 2024, Anda sendiri melihat provinsi Jawa Timur sebenarnya bagaimana? Ya, Jawa Timur itu adalah provinsi yang dinamis. Dalam setiap pemilu pemenangnya beberapa kali berganti, pernah Demokrat, pernah PDIP, pernah PKB, dan seterusnya. Kami harap di tahun 2024 mudah-mudahan dan insya Allah bisa menjadi giliran Partai Gerindra, karena provinsi ini adalah provinsi yang sangat dinamis dalam pilihan politiknya dan akan sangat ditentukan oleh tokoh atau pemimpin-pemimpin yang menjadi panutan di Jawa Timur, baik ulama, tokoh kiai, habaib, termasuk para jawara dan para pemimpin-pemimpin lainnya di Jawa Timur. Oke, baik, Bang Muzani, bagaimana dengan pertanyaan ketika safari atau bersilaturahmi ke rumah Bu Mega ini menguatkan sinyal Prabowo Puan atau koalisi PD Perjuangan dan juga Gerindra? Bagaimana Anda menjawab persepsi itu yang terbaca dari silaturahmi kemarin antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo Subianto? Tapi dijawabkan nanti, Bang Muzani. Kita break dulu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, saya masih bersama dengan Pak Ahmad Muzani, Sekjen Partai Gerindra, dan juga Pak Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia atau LSI. Pak Muzani, yang jelas pertemuan dengan Bu Mega beberapa hari yang lalu ketika Lebaran juga dimaknai bahwa ini adalah lagi-lagi simbol kedekatan PD Perjuangan dan juga Gerindra, bahkan sinyal bahwa memang akan ada duet Prabowo dan juga Puan Maharani. Apa tanggapan Anda soal itu, Pak Muzani? Ya, memang hubungan antara PDI dengan Gerindra di dalam pemerintahan Jokowi Ma'ruf sekarang cukup baik, cukup bagus, dan itu karena dilandasi oleh hubungan lama sejak 2009. Kita pernah berkoalisi dalam pasangan Mega Prabowo. Kemudian hubungan yang terjadi antara Bu Mega dengan Pak Prabowo dalam perjalanan kemudian juga cukup bagus. Keduanya saling menghormati dalam pilihan politik masing-masing meskipun kita pernah berbeda politik. Kemudian hubungan kami dalam partai juga cukup bagus, hubungan saya sebagai sekjen dengan Mas Hasto juga bagus, hubungan kami di DPR dengan Ketua DPR juga cukup bagus. Sebenarnya secara
personil maupun secara organisasi hubungan kami relatif tidak ada masalah dalam kedua hubungan itu. Kalau kemudian hubungan itu diformulasikan dalam Pilpres 2024, saya tidak ingin mengatakan GR ataupun tidak ingin menyebut bahwa itu adalah bertepuk sebelah tangan. Tapi kalau itu memang itu terjadi, ya saya kira mudah-mudahan itu bisa terjadi karena antara PDI dan Gerindra adalah partai politik yang sama-sama memiliki tujuan dan orientasi perjuangan nasionalisme yang cukup. Oke, Bang Muzani, artinya mungkin saja memang ada duet Prabowo-Puan, skenario itu yang akan disiapkan oleh PDIP dan juga Gerindra? Ya, keduanya punya mekanisme dan tata cara untuk menetapkan calon presiden masing-masing. Gerindra tentu saja dengan kewenangan Pak Prabowo sebagai Ketua Dewan Pembina memiliki kewenangan untuk menetapkan calon presiden, calon wakil presiden, demikian juga PDI Perjuangan, dan saya kira semua partai memiliki mekanisme dan tata cara yang juga harus saling menghormati, harus kita hormati. Nah, sekarang ini kita proses di internal Partai Gerindra sudah selesai bahwa setiap DPD tingkat provinsi, DPC tingkat kabupaten kota, dan kecamatan di seluruh Indonesia sudah menyatakan pendapatnya, keinginannya agar Pak Prabowo bisa maju di tahun 2024. Gerindra sekarang ini ingat 78. Untuk beliau bisa maju, tiketnya masih kurang 37 kursi lagi, yakni 115 kursi. Ini masalah. Itu kita pasti berkoalisi. Nah, dengan siapa? Ini yang terus-menerus kita harus lakukan komunikasi, kemudian kita harus terus-menerus bersilaturahmi dengan semua kekuatan partai politik, karena kami merasa semua partai politik adalah sahabat dan semua sahabat dan kekuatan yang sama-sama berjuang untuk Indonesia masa depan yang lebih baik. PDI Perjuangan. Oke, baik. Bang Jayadi, kalau ini dibaca juga sebagai sebuah sinyal Prabowo-Puan di 2024, apa pendapat Anda? Ya, itu salah satu kemungkinan, ya. Tetapi kan pada saat ini yang bisa dibicarakan lebih dulu adalah apakah Partai Gerindra akan berkoalisi dengan partai mana. Itu yang akan dibicarakan pertama. Ya, apa yang menentukan koalisi antar partai dalam Pilpres? Pertama, apakah ada komunikasi yang baik atau positif antar partai. Nah itu, jadi pada tahap awal ini kita bisa melihat sejak awal bahwa memang tidak ada hambatan komunikasi politik antara Gerindra dengan PDIP gitu. Jadi faktor pertama soal komunikasi politik itu sudah didapat tuh. Jadi Gerindra PDIP sangat mungkin berkoalisi karena alasan itu tidak ada hambatan komunikasi politik, baik dari segi sejarahnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Muzani, yang kedua maupun dari segi hubungan antar personal ketua umum atau figur utama maupun hubungan secara kelembagaan antara partai Gerindra maupun PDIP. Itu satu. Jadi tidak ada hambatan. Maka mungkin saja itu terjadi. Tetapi kan ada faktor lain yang akan menentukan jadi tidaknya koalisi itu, yaitu faktor misalnya siapa kandidat yang bakal dicalonkan. Kalau betul misalnya PDIP mencalonkan Puan Maharani, maka ya sangat mungkin akan berkoalisi dengan Gerindra karena Gerindra sudah cukup positif untuk mencalonkan Pak Prabowo. Tetapi siapa yang akan dicalonkan itu kan tidak hanya keputusan partai, tidak hanya kehendak dari partai, tapi juga akan melihat bagaimana dinamika lawan-lawan yang mungkin. Nah, masalahnya adalah kita belum tahu siapa yang betul-betul akan maju sebagai calon. Satu, yang kedua, tidak ada satu partai pun yang bisa mencalonkan sendiri kecuali PDIP. Artinya semua partai pasti akan melakukan komunikasi untuk berkoalisi. Yang ketiga, walaupun bisa mencalonkan sendiri, partai PDIP juga tampaknya tidak berniat untuk, tampaknya ya, tidak berminat untuk mencalonkan sendiri. Ya. Jadi PDIP tampaknya juga menunjukkan keinginan untuk melakukan koalisi. Maka dengan kata lain, silaturahmi model hubungan antar partai itu akan terus-menerus terjadi
sampai kemudian partai-partai itu merasa yakin dengan kekuatan masing-masing kandidat yang akan mereka calonkan dan komunikasi politik antar partai yang terjadi. Oke, baik Pak Jayadi, kalau kita lihat surveinya Pak Prabowo ini kan memang masih merajai sejumlah survei ya sebagai capres dengan elektabilitas tertinggi bersama dengan Pak Ganjar dan juga Pak Anies Baswedan. Apa pentingnya bagi seorang Prabowo Subianto saat ini mulai memanaskan mesin partainya, mulai melakukan safari politik bertemu dengan sejumlah tokoh? Apa yang menjadi apa pentingnya sebetulnya kalau Anda melihat kalau kita bicara soal melompat ke tahun 2024? Pertama, karena Pak Prabowo harus mempertahankan atau sebagian besar suara yang dia peroleh pada pemilu 2019 lalu. Itu satu. Maka tadi kata Pak Muzani, antara lain itu menghubungi kembali kawan-kawan lama kan? Kawan-kawan lama itu untuk memastikan bahwa mereka tetap mendukung Pak Prabowo dari sudut pandang politik ya. Bukan dari sudut pandang silaturahminya. Itu satu. Yang kedua, tantangan berikutnya adalah ada potensi kekuatan Pak Prabowo di pemilu 2019 lalu itu tidak bulat lagi. Kalau misalnya calon seperti Anies Baswedan maju nanti di pemilu 2019. Karena pada waktu itu kekuatan yang mendukung atau supporter katakanlah gitu Pak Prabowo juga adalah supporter pada saat ini Anies Baswedan. Jadi ada kemungkinan itu. Yang ketiga, karena alasan yang pertama tadi, dan alasan berikutnya adalah Pak Prabowo kan di 2019, walaupun suaranya sangat besar, kan tidak cukup untuk memenangkan pertarungan. Maka di pemilu 2024 nanti Pak Prabowo harus pergi ke kantong-kantong pemilik suara yang saat ini masih berafiliasi ke Pak Jokowi untuk agar mereka mendukung Pak Prabowo. Maka silaturahminya juga menjadi ke berbagai sektor, berbagai wilayah. Itu saya kira pentingnya. Jadi baik ke pihak-pihak yang dulu adalah supporternya Jokowi, baik di Jawa Timur maupun di Jawa Tengah maupun dari daerah lain, maupun ke pendukung yang tadinya memang loyal kepada Pak Prabowo. Saya kira silaturahmi itu harus dilakukan oleh Pak Prabowo, baik kepada tokoh-tokoh formal seperti gubernur atau wali kota, maupun ke tokoh-tokoh informal seperti pemimpin pesantren atau kiai atau tokoh-tokoh lainnya. Jadi saya kira itu memerlukan waktu, memerlukan upaya yang sifatnya terus-menerus, dan wajar kalau dimulai dari sekarang. Gitu. Oke, Bang Muzani, meskipun secara survei Pak Prabowo juga masih yang cukup teratas, tapi beberapa survei juga memotret bahwa terjadi stagnasi dan bahkan sempat turun surveinya elektabilitas Pak Prabowo Subianto. Bagaimana Gerindra menanggapi sejumlah hasil survei yang memang masih menempatkan Pak Prabowo di atas, tapi di sisi lain juga mulai ada disampaikan ada tren yang stagnan bahkan turun dibandingkan dengan capres-capres yang lain, nama-nama yang lain? Pak Prabowo sampai sekarang tidak pernah melakukan kegiatan di luar kedinasannya sebagai Menteri Pertahanan. Artinya beliau adalah menteri yang konsen untuk mengurus kepentingan pertahanan selama 2,5 tahun. Dalam catatan kami, baru sekarang inilah Pak Prabowo menggunakan waktunya untuk kepentingan di luar Kementerian Pertahanan. Karena ini adalah hari libur Lebaran cukup panjang dan beliau sudah beberapa kali berjanji dengan teman lamanya, dengan tokoh-tokoh di Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan di Jawa Barat, ingin bertemu. Dan inilah kesempatan beliau memiliki waktu untuk menemui kawan-kawan, sahabat-sahabat, saudara-saudara yang itu para ulama, para kiai, para pemimpin, baik pemerintahan ataupun non-pemerintahan. Jadi Pak Prabowo baru dalam 2,5 tahun sebagai Menteri Pertahanan, inilah kesempatan beliau, atau baru pertama kali beliau turun sebagai pribadi di luar kedinasan Menteri Pertahanan. Selebihnya beliau terus-menerus konsen sebagai Menteri Pertahanan. Kalau kemudian ini dianggap sebagai, dan itulah cara Pak Prabowo berkonsentrasi mengurus tanggung jawabnya, mengurus apa yang menjadi beban beliau, dan kemudian sekarang inilah beliau kemudian dianggap sebagai menteri yang memiliki kinerja terbaik dengan konsentrasi dan tanggung jawab yang besar. Yang kedua, Partai Gerindra sebagai partai yang beliau pimpin selama ini adalah partai
yang juga cukup solid, cukup tenang. Beliau tidak pernah memasang gambar, yang pasang gambar beliau adalah para kadernya, anggota DPR Kabupaten Kota, DPR Provinsi, DPR RI, misalnya Hari Raya Idul Fitri, misalnya kemerdekaan Republik Indonesia, misalnya ulang tahun Partai Gerindra. Setiap ada event kita memasang spanduk, tetapi spanduk beliau yang berdiri sendiri itu hampir tidak pernah kita lakukan atau biaya itu nggak pernah kami keluarkan. Kira-kira seperti itu. Karena apa? Karena kami beranggapan bahwa kinerja Pak Prabowo itulah spanduk yang sesungguhnya. Kinerja Pak Prabowo itulah baliho yang sebenarnya. Supaya rakyat tahu apakah Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan cukup kompeten dinilai oleh rakyat atau tidak. Kami menganggap itu semua adalah bagian dari iklan beliau sebagai calon presiden. Karena itu survei-survei yang tinggi itu menunjukkan bahwa kepemimpinan dan kinerja beliau di bidang pertahanan cukup bisa diterima oleh masyarakat, oleh rakyat Indonesia, sehingga selalu saja dalam survei Kementerian Pertahanan atau Menteri Pertahanan Republik Indonesia selalu ditempatkan sebagai menteri yang berkinerja paling baik. Popularitas Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan paling tinggi, sebagai calon presiden beliau paling tinggi. Tapi berkali-kali beliau mengatakan bahwa iklan yang sesungguhnya adalah bukan baliho, bukan spanduk, tapi kinerja saya sebagai Menteri Pertahanan, kinerja kader-kader partai sebagai wakil rakyat yang terus-menerus berjuang untuk rakyat dalam situasi dan kondisi apapun. Gerindra, kata Pak Prabowo, harus selalu menjadi teman rakyat dikala susah dan dikala senang. Rakyat susah, temannya Gerindra, rakyat senang, temannya Gerindra. Kita harus tetap menjadi bagian dari mereka. Oke, baik Pak Muzani, tapi apakah berangkat dari silaturahmi Pak Prabowo di momen Idul Fitri kemarin sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, apakah itu bisa menjadi titik awal lagi ke depan Pak Prabowo juga akan mulai muncul ke ruang publik, bersafari ke tempat yang lain dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Partai Gerindra? Ya, beliau nanti akan mencari waktu yang lebih pas untuk bisa melanjutkan safari ini, tapi kembali lagi mulai Senin depan kita harus bekerja lagi sebagai pejabat publik dalam Kementerian Pertahanan, dan beliau akan melakukan kegiatan itu sebagai Menteri Pertahanan. Tapi kalau kemudian ada hari libur lagi, mungkin beliau akan gunakan waktu itu untuk melanjutkan beberapa safari ataupun silaturahmi dengan tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin baik formal ataupun informal yang insya Allah akan beliau temui pada waktu-waktu mendatang. Tetapi sekali lagi beliau hindari sedapat mungkin menggunakan waktu kerja, hindari sedapat mungkin memanfaatkan fasilitas-fasilitas itu untuk kepentingan-kepentingan di luar kedinasan. Itu yang beliau lakukan. Oke, Pak Muzani sebagai pihak yang mendampingi Pak Prabowo, sekali lagi ketika bertemu dengan sejumlah tokoh, Gubernur Kofifa, para kiai, dan juga sejumlah nama-nama yang lain, apa yang dibicarakan, pesan apa yang disampaikan, atau obrolan apa yang dibahas dengan kawan-kawan lamanya Pak Prabowo ini yang tadi Anda sampaikan? Kalau dengan Gubernur Kofifa, Pak Prabowo lebih banyak mendengar tentang bagaimana apa dan bagaimana problem di Jawa Timur. Kemudian Bu Kofifa sebagai Gubernur Jawa Timur menceritakan tentang bagaimana cara Gubernur Jawa Timur mempertahankan Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional yang bisa memberikan suplai bagi kepentingan provinsi-provinsi lainnya sebagai cadangan pangan. Termasuk Bu Kofifa banyak cerita tentang inovasi, pengembangan bagi buah-buahan, dan mempertahankan Jawa Timur sebagai stok daging nasional. Dan Pak Prabowo sangat terkesan dengan cara Ibu Gubernur untuk mempertahankan posisinya sebagai lumbung pangan nasional, baik utama seperti padi ataupun buah-buahan. Tapi kalau dengan tokoh-tokoh lain seperti ulama, Pak Prabowo lebih banyak mendengar nasihat dari teman-teman lama beliau, dan beliau memang beliau sudah lama ingin bertemu dengan para pemimpin, para tokoh, para ulama di Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan di Jawa Barat. Oke, tapi ke depan safari ini akan berlanjut ya Bang Muzani? Safari ini akan berlanjut melihat waktu beliau, dan beliau akan sekali lagi akan berusaha untuk tidak menyita waktu dari Kementerian Pertahanan, karena bagaimanapun juga problem Kementerian Pertahanan juga harus beliau tangani satu persatu, dan itu memerlukan waktu yang cukup banyak.
Baik, menarik untuk mencermati langkah para aktor politik safari yang dilakukan, tidak hanya Pak Prabowo tapi juga sejumlah nama-nama yang lain. Dan kita akan lihat ya Pak Jayadi akan seperti apa kemudian dinamikanya ke depan kalau kita bicara soal ke tahun 2024. Terima kasih banyak Pak Ahmad Muzani, Sekjen Partai Gerindra. Terima kasih banyak Pak Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia LSI. Baik, terima kasih. Selamat malam, sehat selalu. Selamat malam, selamat malam. Pemerintah mengeluarkan surat edaran terkait penanganan kasus hepatitis akut yang menyebabkan 3 anak meninggal dunia di Indonesia. Kami akan segera kembali sesaat lagi.